Selamat pagi. Jumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pagi hari ini sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi firman untuk kita renungkan di sepanjang hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Bapa, kalau kami ada di pagi hari ini, kami boleh menghirup udara yang segar di hari yang baru. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami butuh firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman kami di sepanjang hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dan saya baca dari kitab Yeskel. Ya, ini perjanjian lama, yaitu kitab firman yang disampaikan Allah melalui Nabi Yeskel. Yeskel pasal 3, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-18 ya. Ayat 18 dan ayat 19 kita akan baca pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan ia hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana besarnya tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Besarnya tanggung jawab seorang gembala, besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Bagaimana beratnya tanggung jawab seseorang yang telah mengerti firman atau tahu hukum Tuhan, tetapi dia tidak memperingatkan saudaranya atau kenalannya atau temannya atau siapa saja yang dia jumpai, orang itu sedang dalam kesalahan, orang itu sedang hidup dalam dosa. Kemudian dia tidak memperingatkan, dia tidak menegur, dia tidak menasihati, dia tidak menyampaikan firman untuk orang itu supaya orang itu sadar dan bertobat, berbalik meninggalkan jalan-jalannya yang salah. Maka ketika orang itu mati, maka hamba Tuhan, pendeta, gembala atau orang-orang percaya yang tahu firman tetapi tidak mau memperingatkan orang itu, maka orang itu akan dituntut. Sebaliknya kata Tuhan, kalau orang itu engkau sudah nasihati, engkau sudah tegur, engkau sudah ajar, engkau sudah berusaha untuk membalikan dia dari jalan yang sesat ke jalan yang benar, namun dia tidak menghiraukan, dia tidak mendengar, dia tidak peduli, maka ketika dia mati dalam dosa, engkau tidak akan dituntut. Dalam ayat 19, engkau telah menyelamatkan nyawamu. Artinya dia telah bebas dari tanggung jawab. Firman Allah ini pertama kali disampaikan Allah kepada Nabi Yeskel, dan ini ditujukan kepada bangsa Israel yang pada saat itu
kehidupan rohani mereka berada pada titik yang terendah, sehingga mereka harus menghadapi risiko, mereka harus dikalahkan, ditaklukkan oleh bangsa kafir, dan mereka hidup dalam pembuangan. Kalau kita baca perikop di dalam Yeskel pasal 3, ini perikopnya Yeskel dipanggil menjadi penjaga Israel. Yeskel dipanggil menjadi penjaga Israel. Seorang penjaga itu adalah orang yang bertanggung jawab. Keselamatan daripada orang yang dijaga itu ada di pundak daripada penjaga itu. Ya, haleluya. Dan Tuhan katakan kepada Yeskel, kalau engkau tidak melakukan tugas-tugas kewajiban-kewajibanmu sebagai seorang yang telah dipercaya, menjaga, bertanggung jawab, memiliki otoritas dari Allah, engkau lalaikan, engkau tidak lakukan, maka ketika orang-orang Israel itu mati dalam dosa, maka nyawanya tertanggung atas Yeskel. Tetapi sebaliknya, kalau Yeskel telah menyampaikan, menunaikan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan, maka dia bebas dari segala tuntutan itu. Haleluya. Saudara, saya ingat di dalam Lukas pasalnya yang ke-12, 48, di situ dikatakan, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saudara, kalau kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu firman, kemudian firman itu kita tahan, kita tidak sampaikan kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita yang sedang menuju pada kebinasaan, maka Tuhan akan menuntut. Sebab firman Allah katakan di sini, kepada siapa yang diberi banyak akan dituntut banyak. Ya, kepada siapa yang telah dipercayakan banyak, dia juga akan dituntut banyak. Haleluya. Haleluya. Ada ayat di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 22 dan ayat 23. Bagaimana setelah Tuhan menghembusi mereka, ya. Di dalam ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Ini ketika Tuhan Yesus menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus, dengan kuasa. Murid-murid ini mendapat otoritas, mendapat kepercayaan dari Tuhan, sehingga mereka memiliki kuasa, mereka memiliki otoritas. Kata Tuhan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Ini tentunya saudara-saudara tidak serta-merta. Artinya ketika kita mengajar, menegur orang yang dalam dosa, tetapi mereka tidak menghiraukan, tidak mengindahkan, saudara, kita diberi kuasa. Haleluya, kita diberi kuasa. Jadi kita sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab. Ya, kita memiliki tanggung jawab. Ada lagi ayat dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Kita baca 2 Timotius pasal 4. Kita akan baca ayat 1 dan ayat 2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, membaca ayat ini saya jadi ingat, ya, Yohanes Pembaptis, akibat dia menegur
ya, Herodias. Ya, dia menegur dosa dan kesalahan dari Herodias, maka akibatnya, konsekuensinya, kepalanya dipancung oleh Herodes. Ketika dalam ulang tahun raja, maka anak dari Herodias menari dan raja katakan, apa yang menjadi permintaanmu akan kuberikan. Maka anak ini dihasut oleh ibunya karena ibunya sakit hati, ditegur, dinasehati, mintalah kepala Yohanes, dan raja tidak dapat menolak. Memang saudara-saudara, ada konsekuensinya, ada resikonya ketika kita menegur orang, menasehati orang. Apalagi saudara-saudara kalau orang itu punya pengaruh, punya kedudukan, orang kaya dalam jemaat, mungkin korbannya besar, persembahannya besar, perpuluhannya besar. Saudara, kadang hamba Tuhan itu berada dalam kesulitan, bingung. Tetapi dalam 2 Timotius dikatakan, baik atau tidak baik keadaannya, suka atau tidak suka, harus kita sampaikan. Sebab ketika orang itu mati, meninggal, dia belum berbalik, dia masih hidup dalam dosa, maka kitalah yang akan dituntut. Kitalah yang akan dituntut. Itulah yang disampaikan oleh Allah kepada Yesgel. Harus beritakan, harus sampaikan, harus nasihati, harus tegur. Enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, ya, situasinya memungkinkan atau tidak. Paulus katakan kepada Timotius, harus nyatakan, harus tegur, harus sampaikan firman Allah. Ya. Sebab apa? Itu adalah tugas dan tanggung jawab. Dan tugas tanggung jawab ini bukan hanya kepada pendeta, bukannya kepada hamba Tuhan, bukannya kepada nabi, bukannya kepada rasul, ya, bukannya kepada gembala-gembala, tapi di dalam Lukas tadi dikatakan kepada siapa yang diberi, kepada siapa yang dikasih, yang banyak tahu, yang mengerti, dia harus menyampaikan itu kepada orang-orang yang hidup dalam kesalahan. Puji Tuhan, tetap semangat. Percaya Tuhan pasti membela kita ketika kita menyampaikan kebenaran Allah. Ketika kita menyampaikan sesuatu dengan maksud baik. Sebab itu dikatakan di dalam 2 Timotius tadi katakan, nasihatilah dengan segala kesabaran. Dengan segala kesabaran. Jangan dengan kebencian, dengan kemarahan, tapi dengan kesabaran, dengan kasih. Dan pengajaran. Bukan asal tegur tanpa dasar, tanpa firman, harus dengan pengajaran yang benar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat firman Allah yang telah mengingatkan kami, menyadarkan kami, agar supaya kami sebagai orang-orang yang telah dipercaya, Tuhan telah memberikan kepada kami karunia. Kami belum mengerti firman, mengerti hukum, mengerti Taurat-Mu. Biarlah kami memiliki keberanian untuk menyampaikan, untuk menasihati, untuk menegur, untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Urapi terus kami, berikan terus keberanian kepada kami. Karena Engkau memberikan kepada kami roh keberanian, bukan roh ketakutan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna. Kami percaya apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.